kabarnya nih hari ini? Baik dan sehat selalu kan? Kita baik dan sehat selalu semua karena penyertaannya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami pada ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pujiannya, kita salam Joyful Kids dulu ya. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Yuk kita mulai memuji nama Tuhan.
masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita duduk sejenak untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku percaya janjimu.
kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang ada pada firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa kabar? Senang dapat jumpa lagi dengan Kak Donald. Dan kita bersyukur ya adik-adik ya, kita saat ini sudah ada di tahun 2022. Happy New Year untuk semua adik Joyful. Kita bersyukur Tuhan baik sehingga kita bisa ada di tahun yang baru ini. Wah, senang ya adik-adik ya kalau dengar kata baru. Contohnya misalnya apa? Kalau misalnya kita dapat sepatu baru, dapat baju baru, dapat handphone baru, seneng nggak adik-adik? Seneng dong, betul nggak adik-adik? Begitu juga dengan tahun 2022. Ini hadiah, ini berkat yang Tuhan kasih buat adik-adik dan Kak Donald. Seneng dong? Ya, kita seneng ya adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang kasih berkat, kasih hadiah, sehingga kita bisa ada di tahun 2022. Oke? Tetapi adik-adik, kalau kita dapat yang baru, kita harus jaga ya. Sama seperti kalau adik-adik dapat sepatu baru, baju baru, handphone baru, kita mesti jaga supaya jangan cepat rusak, jangan hilang, jangan sampai nanti terbengkalai. Begitu juga dengan tahun 2002 ini adik-adik. Di tahun 2022 ini kita jaga ya adik-adik ya, supaya tahun ini lebih baiknya daripada tahun sebelumnya ya. Nah, salah satunya di tahun 2022 ini kita harus lebih rajin ibadah. Kita harus lebih setia lagi ibadah. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Setuju? Ayo kalau setuju bilang sama-sama, yes, saya setuju Kak. Gitu dong. Coba 1, 2, 3. Yes, saya setuju Kak. Nah, lebih baik ya adik-adik ya. Dan saatnya kita akan siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kak Donald ajak adik-adik mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik. Kami bisa ada di tahun 2022 ini. Tuhan Engkau yang pelihara kami, Tuhan Engkau yang jaga kami, Tuhan Engkau yang berkati kami, Engkau yang lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jaga, kami mau rawat hidup kami biasa lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Hidup kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Khususnya kami mau terus mengasihi Tuhan, kami mau terus setia sama Tuhan, kami mau terus beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami hormati firman-Mu dengan baik. Kami ikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kami rindu supaya kami pun bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan berita firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Anak Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah, semangat adik-adik ya. Semangat tahun 2022 ya. Oke adik-adik, hari ini Kak Donald akan menyampaikan tema firman Tuhan. Temanya adalah sukacita dalam rumah Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, sukacita dalam rumah Tuhan. Itu tema kita adik-adik ya. Nah adik-adik, minggu yang lalu Kak Donald ada cerita ya, bahwa rumah itu dibagi dalam 3. Ada kemah, ada pondok, ada gunung batu ya. Tetapi yang paling penting bukanlah bentuk rumahnya, bukanlah bangunannya model apa, apakah adik-adik kemah, pondok, atau gunung batu. Tetapi yang paling penting adalah apa adik-adik? Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan berkat Tuhan. Kita bisa hidup melakukan ya
segala hal yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang penting adik-adik, betul nggak? Oke, sekarang adik-adik Kak Donald mau nyambung lagi. Kali ini Kak Donald mau ingatkan adik-adik bahwa ada dua tempat di mana Tuhan itu tinggal. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Yang pertama adik-adik, coba adik-adik membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Di sana adik-adik akan dapatkan bahwa ada rumah Bapa yang kekal. Rumah Bapa di surga. Nah, itu adalah tempat kehadiran Tuhan yang pertama di surga adik-adik. Nah, janji ini Tuhan Yesus berikan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Suatu hari nanti kita akan ada di rumah Bapa di surga. Bertemu dengan siapa? Pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu juga dengan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Seperti siapa? Musa, Abraham, Daud, Daniel, Yusuf. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Kita akan jumpa dengan mereka. Begitu juga dengan orang-orang tua kita, atau kakek nenek kita, atau saudara-saudara kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil pulang. Mereka ada di sana adik-adik, dan kita nanti akan ketemu sama mereka. Senang ya adik-adik ya? Yaitu rumah Tuhan yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya. Itu untuk masa depan. Itu untuk nanti adik-adik. Sekarang kan kita belum di sorga. Tetapi apakah kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Kita bisa menikmati kasih setia Tuhan? Bisa. Mengapa? Karena ada ayat satu lagi adik-adik. Coba baca yuk. Buka ayat Alkitabnya adik-adik. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. Nah, di sana adik-adik Alkitab mencatat bahwa langit menjadi tahtanya Tuhan, bumi ini menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Artinya adik-adik bahwa di bumi ini Tuhan pun bersedia datang. Tuhan mau tinggal di bumi ini. Tuhan ada di bumi ini. Tuhan hadir di muka bumi ini. Di semua tempat, di ujung bumi manapun, termasuk di Indonesia, termasuk di Cengkareng, Jakarta Barat ini, termasuk di rumah kamar masing-masing adik-adik semua, Tuhan berkenan hadir. Nah, oleh karena itu, kita pun apa adik-adik? Kita pun punya kesempatan, kita bisa menikmati sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan, kita bisa menikmati kasih setia Tuhan adik-adik. Sampai sini mengerti ya? Oke. Nah, Alkitab tadi mencatat apa? Langit menjadi tahtanya Tuhan, bumi menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita bisa jumpai Tuhan dimanapun. Kita selama ada di bumi ini, mau pergi kemanapun kita, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa, Tuhan hadir di bumi ini. Nah, jadi adik-adik, dalam ajaran Kristen, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya hadir di satu tempat. Misalnya, Tuhan itu hanya ada misalnya di Yerusalem, hanya ada di Israel, tapi tidak ada di Indonesia. Tidak seperti itu adik-adik. Baik di Israel, di Yerusalem maupun di Indonesia, Tuhan hadir, ya. Tuhan juga nggak hadir hanya di gereja saja, tapi Tuhan juga bisa hadir di rumah adik-adik, karena kita tinggal di bumi. Nah, sampai sini jelas adik-adik ya. Jadi Tuhan juga tidak mengajarkan kita kalau mau menghadap Tuhan harus ke barat, harus ke timur, harus ke utara, harus ke selatan. Tidak adik-adik ya. Harus menghadap depan, menghadap ke belakang, menghadap ke kanan, ke kiri. Tidak adik-adik. Tuhan ada di segala tempat. Tuhan hadir di mana-mana adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya sama kakak nih, oh kalau Tuhan ada di bumi, gimana kak kalau misalnya kita nggak di bumi, kita ke bulan, kita ada di planet Mars, apakah Tuhan ada di sana? Kira-kira ada nggak adik-adik? Ayo jawab. Tetap ada. Kenapa? Karena
langit dan bumi dan segala alam semesta ini, planet-planet di ujung manapun, ya planet-planet yang ada di manapun, itu ciptaan Tuhan. Buat Tuhan gampang banget untuk bisa nyampe di situ, ada di situ, gampang. Tuhan mah maha kuasa, Tuhan maha hadir. Beda dengan kita adik-adik, kalau kita terbatas. Ya, Kak Donald terbatas nih. Ya, Kak Donald tidak bisa ada di satu tempat atau 2 tempat, 3 tempat bersamaan. Tidak bisa adik-adik. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang ini, adik-adik bisa lihat Kak Donald kan? Walaupun Kak Donald nggak ada di rumah adik-adik, tapi lewat YouTube, lewat televisi, lewat handphone adik-adik, Kak Donald ada di situ. Namun adik-adik, itu kan rekaman. Itu kan video, itu rekaman. Betul nggak adik-adik? Itu ada alat bantunya. Itu bedanya. Kalau Tuhan adik-adik, Dia lebih daripada teknologi, lebih dari rekaman. Karena Dia ada di segala tempat. Amin? Amin nggak adik-adik? Persoalannya adalah begini adik-adik. Apakah ada orang-orang yang cari Dia? Apakah ada orang-orang yang menyembah Dia? Apakah ada orang-orang yang percaya kepada Dia? Apakah ada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Dia? Nah, itu masalahnya adik-adik. Kalau misalnya kita ada di bulan atau kita ada di planet Mars, tapi di situ adik-adik nyembah Tuhan, di situ adik-adik berdoa, di situ adik-adik memuji-muji nama Tuhan, Tuhan hadir adik-adik, Tuhan ada. Ya, dan kita bisa rasakan hadiratnya. Tapi kalau kita di bumi ini, kita tinggal di bumi ini, walaupun kita di bumi, kalau kita tidak sembah Tuhan, tidak cari Tuhan, tidak kenali Tuhan, tidak sayang sama Tuhan, tidak mau dekat sama Tuhan, ya kita juga nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau, bukan berarti Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Tuhan pengen banget ketemu, Tuhan pengen banget dekat dengan kita. Tapi kitanya yang nolak, kitanya yang nggak mau. Wah, Tuhan juga nggak mau maksa adik-adik. Karena buat apa kalau Tuhan datang dengan cara paksaan, yang ada nanti adik-adik nggak senang. Adik-adik malah nanti marah-marah, adik-adik nanti malah ngambek, adik-adik nanti melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Betul nggak adik-adik? Jadi Tuhan cari anak-anak yang sungguh-sungguh, anak-anak yang mau menyembah Tuhan, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau enggak, ya udah, Tuhan mah gampang, cari aja yang lain. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa adik-adik? Ayo coba jawab, yang rugi siapa? Tuhan atau adik-adik? Kita adik-adik, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menikmati, tidak bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan adik-adik. Kita dilewati sama Tuhan. Kita akhirnya dicuekin sama Tuhan. Kenapa? Karena kita juga cuek sama Tuhan. Karena kitanya juga nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul nggak adik-adik? Sama nih adik-adik, kalau diajak ngobrol sama papi mami nih, diajak ngomong adik-adik malah sibuk main handphone. Ya lama-lama papi maminya apa? Nah, males ngajak ngomong adik-adik. Atau tegur, papi lagi ngomong nih, dengerin. Nah, waktu adik-adik ditegur omongin gitu, adik-adik baru, ya apa? Tuh, ngomongnya nggak enak banget kan? Responnya kayaknya nggak serius, kayak nggak butuh papi, nggak butuh mau ngobrol sama papi mami, butuhnya cuma main game doang. Nah, sama nih kalau kayak begini nih adik-adik. Tuhan tidak mau diperlakukan seperti itu. Ingat ya, sama papi mami aja kita nggak boleh seperti itu kan? Betul nggak adik-adik? Sama kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu juga nggak boleh begitu kan? Sama koko cici dede juga nggak boleh begitu kan? Sama temen juga nggak boleh begitu kan kalau diajak ngomong? Apalagi sama Tuhan. Nggak boleh. Oleh karena itu mari adik-adik, tahun 2022 ini kita lebih serius lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau joyful adik-adik ya. Caranya bagaimana? Caranya mari kita bersukacita di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja. Oke? Sampai sini jelas adik-adik ya. Ini dulu yang bisa Kak Donald sampaikan. Nanti minggu depan Kak Donald sambung lagi nih dengan cerita ayat yang berbeda, tapi temanya tetap sama.
Kak Donald rindu sekali di tahun 2022 ini. Ayo adik-adik, semakin joyfulnya dekat sama Tuhan. Joyfulnya kita rindu merasakan kebaikan Tuhan. Joyfulnya karena kita mau terus dan terus merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan tidak bersama kita, kalau kita tidak disertai Tuhan, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, itulah yang membuat kita tidak joyful adik-adik ya. Oke, sampai sini mengerti adik-adik ya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, Kak Donald ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan di tahun 2002 ini. Untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Kami menyembah Engkau, kami merindukan Engkau, kami cari wajah-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, kami tidak bisa lihat wujud bentuk Tuhan, tapi kami bisa rasakan hadir-Mu, suara-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan jangan lewati kami, Tuhan jangan lalui kami, Tuhan kami tidak mau cuekin Tuhan. Kami mau Tuhan di tahun 2002 ini, kami mau sungguh-sungguh Tuhan dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai dari sejak kecil, mulai dari sekolah minggu, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau joyful kami kalau kami bisa menikmati hadirat Tuhan di bumi ini. Selama kami masih hidup di bumi ini, selama kami ada kesempatan di bumi ini Tuhan, kami mau gunakan untuk mencari Engkau, mengejar Engkau, merindukan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami masih suka cuek sama Tuhan, kami nggak peduli, kami nggak mementingkan ibadah, kami tidak mementingkan berdoa, membaca firman, memuji nama Tuhan. Kami menjauhi Engkau Tuhan. Kami lebih dekat dengan mainan kami, gadget kami, dengan tontonan-tontonan kami Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan. Kami rindu mau dekat dengan Engkau ya Bapa, bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Dan sekarang adik-adik, mari angkatlah tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat yang dari Tuhan. Angkat tangan adik-adik semua. Hai anak-anak joyful, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, turun atasmu, memberkati hidupmu, keluargamu, memberkati sekolahmu, memberkati impian cita-citamu, memberkati pergaulanmu, memberkati tubuh jiwa roh adik-adik, supaya adik-adik menjadi berkat, menjadi saksi, dan hidup adik-adik joyful di dalam Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.